Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Septi Ester Ujianti Sinambela dengan NIM C0C025004 dari Prodi D3 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai materi penyusunan anggaran biaya konversi dan anggaran beban usaha. Selamat menyaksikan. Baik, jadi pada materi penyusunan anggaran biaya konversi dan anggaran beban usaha, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu biaya konversi. Jadi, biaya konversi adalah biaya yang diperlukan untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi atau barang setengah jadi yang mencakup peran tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penyusunan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga manusia yang bekerja mengolah produk secara langsung. Contoh dari tenaga kerja langsung itu adalah tukang potong rotan dan tukang ketans atau pelicin kursi rotan pada perusahaan rotan. Lalu, bagaimana cara menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung? Nah, jadi langkah-langkah yang perlu kita lakukan itu adalah yang pertama, menetapkan biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk. Yang kedua, menetapkan jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai. Dan yang ketiga, menetapkan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Nah, kita akan membahas ini satu persatu. Yang pertama, biaya tenaga kerja langsung standar per unit. Biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk terdiri dari jam tenaga kerja langsung dan tarif upah standar tenaga kerja langsung. Nah, jam standar tenaga kerja langsung dapat ditentukan dengan cara yang pertama, menghitung rata-rata jam kerja yang dikonsumsi. Yang kedua, mencoba jalan operasi produksi di bawah keadaan normal yang diharapkan. Yang ketiga, mengadakan penyelidikan gerak dan waktu. Yang keempat, mengadakan taksiran yang wajar. Dan yang kelima, memperhitungkan kelonggaran waktu untuk istirahat, penundaan kerja yang tak bisa dihindari, dan faktor kelelahan. Kemudian, tarif upah standar tenaga kerja langsung bisa ditentukan dengan dasar-dasar berikut. Yang pertama, perjanjian dengan organisasi karyawan. Yang kedua, data upah masa lalu yang dihitung secara rata-rata. Dan yang ketiga, perhitungan tarif upah dalam operasi normal. Kemudian, langkah yang kedua adalah jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai. Rumus yang bisa kita gunakan adalah JKST sama dengan P dikali JKSTL, di mana JKST adalah jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai, P adalah unit ekuivalen produk, dan JSTKL adalah jam standar tenaga kerja langsung. Langkah yang ketiga, anggaran biaya tenaga kerja langsung. Rumus yang bisa kita gunakan dalam menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung adalah anggaran BTKL sama dengan JKST dikali TUST atau P dikali BTKLSP, di mana BTKL ini adalah biaya tenaga kerja langsung, JKST jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai, TUST tarif upah standar tenaga kerja langsung, dan BTKLSP biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk. Kemudian, kita akan membahas mengenai penyusunan anggaran biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan selain biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung. Supaya kita dapat memahami anggaran biaya overhead pabrik secara lebih dalam, kita melihat ilustrasi penyusunan anggaran biaya overhead pabrik yang telah saya tampilkan di slide PPT ini. Di sini soalnya itu misalkan perusahaan kecap asli pada tahun 2016 menyusun anggaran biaya overhead pabrik pada kapasitas produksi normal setahun 200 botol dengan waktu 20 jam kerja langsung. Atas dasar unit produk dan atas dasar jam kerja langsung, maka dapat dibuat pembebanan biaya overhead pabrik yang dianggarkan sebagai berikut. Nah, ini tabelnya sudah saya sajikan. Yang langkah pertama itu kita buat dulu judulnya, kemudian kita buat tabelnya dengan nama-nama kolom unsur BOP, total BOP, BOP tetap, BOP variabel, dan BOP variabel yang dibagi menjadi dua, yaitu per unit dan per jam, dan total BOP per unit per jam. Nah, di sini kita masukin data-datanya ke tabel yang sudah kita sediakan. Nah, setelah kita membuat tabel nanti, kita akan dapat menentukan yang pertama, BOP variabel standar per botol kecap. Di sini, BOP variabel standar per botol kecap memerlukan waktu Rp68 dibagi 680 sama dengan 0,1 jam.
Kemudian yang kedua, BOP tetap per botol kecap memerlukan waktu 32 dibagi 320 sama dengan 0,1 jam. Nah, dari data perhitungan tersebut kita dapat membuat biaya overhead pabrik standar per botol kecap, yaitu BOP variabel 0,1 jam dikali masing-masing 680 sama dengan 68. BOP tetapnya 0,1 jam dikali masing-masingnya 320 sama dengan 32. Kemudian kita jumlahkan sehingga mendapatkan BOP per botol kecapnya itu sama dengan 100. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai beban usaha. Jadi, beban usaha merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan di luar harga pokok penjualan untuk mendukung kegiatan operasional seperti pemasaran dan administrasi yang bertujuan untuk menghasilkan atau meningkatkan laba perusahaan di masa yang akan datang. Selanjutnya, apa aja sih jenis bahan usaha? Beban usaha terdiri dari beban penjualan, beban administrasi, dan beban umum. Beban penjualan adalah beban yang terjadi untuk kepentingan penjualan produk utama. Dan beban administrasi dan umum adalah beban yang umumnya terjadi pada bagian personalia, bagian keuangan, dan bagian umum. Kemudian kita akan melihat ilustrasi dari penyusunan anggaran beban usaha. Di sini kita misalkan perusahaan kecap asli itu akan menyusun anggaran beban usaha selama tahun 2016. Nah, data-datanya itu yang pertama, mempunyai aset tetap yang terdiri atas bagian penjualan senilai 100.000 dan bagian umum senilai 50.000. Aset tetap disusut dengan metode garis lurus 12% setahun atau 3% tiap triwulan. B. Jualan direncanakan triwulan. Triwulan 1 24.400, yang triwulan 2 25.500, triwulan 3 26.750, dan triwulan 4 26.950. Yang C, komisi penjualannya 5% dari penjualan dan penghapusan piutang ditaksir 2% dari jualan. Yang D, gaji penjualan dan pemeliharaan alat penjualan tiap triwulan itu masing-masingnya 1.000 dan 700. Kemudian data yang E, pernik atau supplies, penjualan ditaksir pada triwulan 1 itu 200, triwulan 2 210, triwulan 3 250, dan triwulan 4 250. Data F, beban turun harga triwulan 1 dan 2 masing-masing 1% dari jualan, triwulan 3 dan 4 masing-masing 2% dari jualan. Data selanjutnya, beban penjualan lainnya pada triwulan 1 dan 2 masing-masing 150, triwulan 3 dan 4 masing-masing 200. Beban administrasi ditaksir tiap triwulan terdiri atas gaji pemimpin dan staf kantor 300, asuransi alat kantornya 100, pernik kantornya 50, pemeliharaan kantornya 125, dan lainnya Rp75. Hasil pada tabel ini kita dapat dari yang pertama, triwulan 1 komisi penjualannya sebesar 1.220 dengan perhitungan komisi penjualan tiap triwulannya itu 5% dari jualan pada triwulan bersangkutan. Nah, yaitu 5% dikali 24.400 sama dengan 1.220. Kemudian, perhitungan beban penghapusan piutang tiap triwulannya itu 2% dari jualan pada triwulan bersangkutan. Misalnya, pada triwulan 1 itu 2% dikali 24.400. Didapatlah hasilnya 488. Kemudian, perhitungan beban depresiasi alat penjualan tiap triwulannya itu 3% dikali 100.000. Dapatlah hasilnya 3.000. Perhitungan beban turun harga pada triwulan 1 sama dengan 1% dikali 24.400 sama dengan 244. Triwulan 2 19% dikali 25.500 sama dengan 255. Triwulan 3, 2% dikali 26.750 sama dengan 535. Dan triwulan 4 sama dengan 2% dikali 26.950 sama dengan 539. Perhitungan depresiasi alat kantor tiap triwulan sama dengan 3% dikali 50.000 sama dengan 1.500. Baik, sekian video penjelasan mengenai materi penyusunan anggaran biaya konversi dan anggaran beban usaha. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Salam sejahtera untuk kita semua.